Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu, belajar bertatap muka pada sore hari ini. Tanggal berapa Ramadan? 14 Ramadan. 14 Ramadan. Semalam ada apa? Gerhana bulan. Ada yang sholat di sini? Ya. Justru karena takut kita itu sholat. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankhasifani limauti ahadin wala lihayati. Ya. Sesungguhnya gerhana bulan dan matahari itu terjadi itu bukan karena mati atau hidupnya seorang, tapi tujuan Allah melakukan itu apa? Untuk yukhawwifullahu bihima ibadah. Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti. Ya, menakut-nakuti. Ya. Maka karena salat, karena takutlah kita melakukan salat. Baik. Insyaallah pada kesempatan atau kajian kali ini kita akan membahas beberapa ba'dul akhta' allati yaqa'u fiha ba'dus shaimin. Beberapa kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang yang berpuasa. Kita akan menyebutkan beberapa kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang yang berpuasa. Ada syair yang mengatakan araftu syarra la li syarri walakin litawaqqihi wa man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa'u fihi. Araftu syarra la li syarr. Aku mengetahui kejelekan, keburukan la li syarr. Bukan untuk melakukan keburukan itu walakin litawaqqihi, akan tapi untuk menjauhinya. Barang siapa yang tidak mengetahui keburukan daripada kebaikan, yaqa'u fihi. Dia bisa terjatuh pada keburukan tersebut. Maka perlu kita mengetahui keburukan atau kesalahan-kesalahan ini. Tujuannya apa? Bukan untuk melakukannya, tapi untuk menjauhinya atau menghindarinya. Ditulislah kitab Al-Kabair. Di situ Al-Kabair artinya apa? Dosa-dosa, kitab-kitab yang berisi tentang dosa-dosa besar. Bukan berarti kita mempelajari dosa-dosa besar untuk kita lakukan, tapi untuk kita jauhi. Ada kitab namanya Masail Al-Jahiliyah. Masalah-masalah orang jahiliyah terdahulu. Kita kaji, kita baca buku-buku tersebut bukan tujuannya untuk kita melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu, tapi untuk kita jauhi atau kita hindari. Nah, ini juga sebagian dari itu. Kita mempelajari Nawaqidul Islam. Apa arti Nawaqidul Islam? Yang MA? Nawaqidul Islam apa? Pembatal-pembatal keislaman. Kita mempelajari 10 pembatal keislaman yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan tujuannya untuk kita lakukan, tapi untuk kita jauhi atau hindari. Nah, ini sekarang beberapa kesalahan yang sebagian orang yang berpuasa terjatuh padanya, dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang terjatuh pada kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, perlu kita ketahui agar kita menjauhinya. Dan ini kami sadikan dari kitabnya Syekh As-Sudai. Yang pertama, beliau mengatakan kesalahan yang sering dilakukan oleh sebagian orang, al-imsaku 'anil akli wasyarabi qabla al-fajr ihtiyatan. Menahan diri dari makan dan minum sebelum fajar sebagai kehati-hatian. Ya, sebagai kemarin, seperti kemarin yang telah saya sampaikan, 15 menit terkadang kan di sini kan 15 menit sudah kalau radio itu 15 menit imsak. Nah, ini kalau kita yakini itu sebagai dari syariat, itu kesalahan. Karena apa? Bahkan Nabi kemarin saya sampaikan menganjurkan untuk kita mengakhirkan sahur. Bahkan kata Syekh Utsaimin 50 ayat yang beliau baca itu sekitar 6 menit. Artinya dekat sekali jaraknya antara sahur dan azan subuh. Nah, kalau kita jadikan 15 menit imsak, ya, menahan diri dari makan dan minum 15 menit atau beberapa menit sebelum maka ini kesalahan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai terang bagi kalian apa? Terangnya siang dan gelapnya malam. Artinya batas atau mulai kita berpuasa kapan? Ketika Ketika sudah subuh atau terbitnya fajar. Jadi ini termasuk kata beliau kesalahan. Kemudian yang kedua,
Ya'taqidu ba'duhum annahu idza tala'a al-fajru wa huwa junubun anna shaumahu batilun. Sebagian orang berkeyakinan apabila telah terbit fajar atau masuk waktu subuh, wa huwa junub, dan dia dalam keadaan junub, anna shaumahu batil, ya, puasanya tidak sah atau batal. Orang sebagian meyakini misalnya orang, mohon maaf, menggauli istrinya pada malam Ramadan, atau yang lagi haid suci tapi belum sempat untuk mandi. Maka masuklah subuh, aduh belum mandi. Oh, berarti saya tidak puasa ini. Nah, ini salah. Ya, salah. Di dalam hadis Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma, keduanya mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajar wa huwa junub min ahlihi tsumma yaqtasilu wa yasumu. Keduanya mengatakan, keduanya istri Nabi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk waktu fajar, artinya masuk waktu subuh, wa huwa junub min ahlihi, dan beliau dalam keadaan sedang berjunub dari keluarganya. Artinya apa? Belum sempat mandi besar, mandi junub, sedangkan semalam beliau sudah bergaul dengan istrinya. Terus apa yang beliau lakukan? Tsumma yaqtasilu wa yasumu. Kemudian beliau mandi dan berpuasa. Ya, aman. Maka salah keyakinan sebagian orang yang meyakini bahwa ketika misalnya dia malam-malam sudah bergaul dengan istrinya, kemudian ketiduran, bangun-bangun sudah subuh, bangun-bangun mungkin sudah selesai orang sholat subuh, dia berkeyakinan, tidak sah puasa saya sekarang karena saya belum mandi. Maka ini salah. Ya, dia tetap melanjutkan puasanya, jam mandi, kemudian dia melanjutkan puasanya. Begitu pula orang haid. Ya, ini para perempuan, ya, haid dia, kemudian dia cek misalnya habis maghrib masih keluar darah. Nah, waktu sahur dia cek sudah suci, sudah selesai, darahnya sudah terputus. Maka sahur kemudian belum sempat mandi, dia masuklah waktu subuh. Apa yang dilakukan? Mandi dan berpuasa. Ya, bukan berarti kemudian aduh saya belum mandi nih. Ya sudahlah, tidak berpuasa hari ini, salah. Jadi dia berdosa dan harus mengqadha puasa hari itu karena dia sudah suci. Ya, ini perlu diperhatikan untuk para perempuan. Ini kesalahan yang kedua. Yang ketiga adalah istikhdamu ba'din nisa' li hububi man'il haid min ajli siyam ma'a ta'thiri dzalika 'alaihin. Pernah kalian mendengar pil untuk mencegah haid? Ya, menggunakan pil-pil ini, pil-pil yang mencegah orang haid, untuk apa? Tujuannya agar dia bisa puasa penuh misalkan, atau agar dia bisa sholat Idul Fitri, atau dia bisa puasa pada permulaan Ramadan. Nah, apa hukumnya? Ma'a ta'thiri dzalika 'alaihim. Dan bersamaan pil-pil ini dapat memberikan efek yang buruk terhadap badan mereka. Maka ini beliau katakan termasuk kesalahan. Haid, ya santriwati yang sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah fitrah yang Allah fitrahkan atas para perempuan. Jadi tidak perlu dihalang-halangi. Ya sudah, kalau memang haid ya sudah haid. Ya tidak perlu tunda, tidak perlu dipakai, kecuali memang nanti itu dibahas ketika orang umroh. Ya, ketika orang umroh. Ini memang sebagian ulama membolehkan, tapi dengan syarat jangan sampai memudaratkan. Orang umroh itu, katakanlah dia umroh itu 9 hari. 5 hari di Mekah, 4 hari di Madinah. 5 hari pas kemasukan apa? Hari haidnya. 5 hari di Mekah dia haid, nggak bisa lakukan umroh. Pulang dia tanpa dia umroh. Ini kan rugi, betul? Udah bayar 30 juta, 35 juta, tidak dapat melakukan umroh. Maka sebagian ulama mengatakan boleh dia menggunakan pil ini. Ya, tapi dengan syarat jangan sampai pil ini memudaratkan bagi dia. Ya, dapat mencegah haid atau menunda haid. Ini kesalahan yang ketiga. Yang keempat, ada muta'wid sibyan as-sigar 'ala siyam ma'a qudratihim 'ala dzalik. Dari kesalahan sebagian orang tua adalah tidak melatih anak-anak mereka yang masih kecil atau yang belum balik untuk melakukan puasa. Ma'a qudratihim 'ala dzalik, bersamaan mereka mampu untuk melakukan puasa tersebut. Maka
kita sebagai orang tua, kalian sebagai kakak, ya, mungkin ada punya misan, adiknya, adik misan dan lain-lain, maka latihlah, perintahkanlah mereka untuk berpuasa. Dan ini adalah sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat waktu itu. Mereka apa? Melatih anak-anak mereka untuk melakukan puasa. Dan mereka mengatakan kalau anak-anak mereka ini menangis karena kelaparan, mereka kasih mainan, ya. Sehingga mereka bermain dengan mainannya, lupa puasa. Ya. Contoh aja, kalau ada di antara kita main Roblox, ya, main apa istilahnya COC, main apa? Saking asiknya apa? Lupa. Dia belum makan dari pagi sampai malam. Yang penting main HP. Nah, itu bisa kita lakukan pada anak-anak kita, tapi tentunya yang mampu. Jangan yang masih TK, SD kelas 1, mungkin memang masih lemah. Tapi kalau udah kelas 2 itu sudah mulai bisa dilatih. Kelas 3, kelas 4 apalagi. Jangan berarti kita mengatakan, ini saya sayang-sayang sama anak saya, udah biarin dia masih belum diwajibkan kok. Nggak perlu dia berpuasa. Ini salah, tarbiyah seperti ini salah. Bahkan tarbiyah yang bagus adalah apa? Kita perintahkan anak kita untuk melatih, melakukan ibadah. Bahkan di ibadah lain seperti sholat, Nabi SAW memerintahkan para bapak-bapak, wali-wali untuk memerintahkan anaknya sholat pada umur berapa? 7 tahun. Dan boleh dipukul anak ini ketika dia berumur 10 tahun. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mentarbiyah atau memberikan kita ilmu tarbiyah yang bagus. Ya, jangan tunggu dia balik baru dia melakukan sholat berat, tapi harus dilatih sebelumnya. Ini yang keberapa barusan jamaah sekalian? 4. Kemudian yang kelima, i'tiqadu ba'dihim anna khurujad dami minal jarh walau kana yasiran yufsidus siyam. Keyakinan sebagian orang bahwasanya keluarnya darah daripada luka itu walaupun dia sedikit dapat merusak puasa. Ya, misalnya jatuh dari motor atau kepleset, kemudian terluka, keluar darah, puasanya rusak. Ini salah. Ya, sama sekali keluar darah itu tidak sampai merusak puasa atau membatalkan puasa orang. Kecuali memang dia terluka parah, kemudian darah yang keluar banyak, kemudian dia lemah, dia tahan dirinya untuk berpuasa, malah orang ini yang salah. Kalau dia tahan dirinya untuk berpuasa, karena apa? Dapat mencelakai dirinya sendiri. Tapi kalau luka sedikit, cuma tergores siret sedikit, misalnya terluka sedikit, maka dia tidak membatalkan puasanya. Taib. Ini yang keberapa? 5. Mana suaranya ya? Rasulullah SAW dan para sahabat itu berperang Badar tanggal 17 Ramadan. Mereka berpuasa di bawah terik matahari melawan kafir Quraisy. Ini duduk-duduk bawah kipas, lemas. Semangat. Yang keberapa ini? 6. Al-insyighalu bil iftari an mutaba'ati adhanil maghrib. Yang keenam adalah kesalahannya sibuk dengan makanan yang dia makan ketika berbuka sampai lalai untuk menjawab adzan. Menjawab adzan itu sunnah, ya. Menjawab adzan sunnah. Dan jangan sampai kita diharamkan pahalanya karena sibuk, karena ini belum estel ya, belum es teh, belum kolak, belum makanan, belum mixu, belum, masya Allah, ya, rumah makan di depannya. Sibuk dengan makanan sehingga lupa menjawab azan. Sibuk dengan makanan lupa menjawab azan. Ya, usahakan ya, sambil makan la haula wala quwwata illa billah. Sambil makan Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Ya, ini sama-sama kita latih diri. Kemudian Ini yang keberapa ini? Ketujuh. Istiqbalu ba'dil muslimin li Ramadhana bil mubalaghah fi syira'il at'imah wal mashrubat bi kamiyat ha'ilah badalan minal isti'dad lit ta'ah wal iktisad wa muwasatil fuqara wal muhtajin. Sebagian muslimin menyambut bulan Ramadan dengan berlebih-lebihan dalam membeli makanan, minuman, marjan 1 kardus, mie 3 kardus, beras 2 karung. Masya Allah.
Ya. Yang rumah asalnya kamar ini kosong full dengan makanan. Padahal makanan ketika kita buka sepiring aja cukup udah. Tidak kita melihat apa-apa lagi. Tidak melihat apa-apa lagi. Maka dia menyambut bulan Ramadan bukan dengan ilmu, bukan dengan ketaatan, bukan dengan persiapan ruhani, tapi menyambutnya hanya dengan apa? Hanya dengan makanan yang berlimpah. Jadinya bulan Ramadan bukan bulan yang penuh berkah, tapi bulan yang penuh makanan. Allahu Akbar. Maka sedikit. Jangan terlalu banyak pesan di orang tuanya, pesan mixu, es teler, es teh, pokoknya yang di PNS itu disebut semuanya. Secukupnya saja. Secukupnya saja. Nabi SAW mengatakan thuluthul ta'am wa thuluthul syarab wa thuluthul nafas. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, perutnya ini. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk menapas. Ini karena kalau ketika berbuka semuanya untuk makanan. Ya, minum tidak ada tempatnya untuk bernapas. Mau ruku keganjal perutnya sama makanan, tak bisa ruku. Dicukupkan aja, yang jangan terlalu berlebihan. Kemudian yang keberapa? Kedelapan, ta'jilus sahur. Ya, ta'jilus sahur. Menyegerakan sahur. Kemarin kita sudah jelaskan, sahur itu dimulai kapan? Bilang apa? Pertengahan malam, bukan jamnya, pertengahan malam. Boleh orang melakukan atau makan sahur pertengahan malam, boleh, tapi afdolnya apa? Diakhirkan. Seperti yang kemarin telah kita jelaskan. Semakin akhir sahurnya dimakan, semakin afdol. Ya, maka jangan terburu-buru makan sahur. Yang ke-9. Ada mutadhkirin min aklin aw syurbin nasyan fi nahari Ramadan. Tidak mengingatkan orang yang lupa. Ya, lupa dia makan atau minum, kemudian apa? Dia tidak ingatkan. Apalagi mungkin orang yang baru selesai haid atau orang hari-hari pertama puasa keceplosan. Ya, sudah minum 2 gelas, makan 1 piring, tapi dibiarin temannya bermakan. Enak ya, dia lupa, coba lihat itu lupa. Tidak diingatkan, tapi dicemooh. Tetapi apa hukumnya orang yang makan dan minum dalam keadaan lupa? Apakah sah puasanya atau bagaimana? Sah. Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan man nasiya fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Barang siapa yang lupa kemudian dia makan atau minum, maka apa kata Nabi? Batalkan puasanya? Tidak. Falyutimma shaumahu. Maka lanjutkan puasanya, sempurnakan. Ya. Ketika lupa, bukan berarti lupa saya makan. Tambah lagi. Lupa, minum belum minum keselak. Nah, ini enggak. Kalau sudah kayak gitu batal sudah. Tapi ketika dia sudah ingat, makanan di mulutnya dilepehkan. Atau dia mau minum kedua kalinya, kemudian terlupa, ditinggalkan. Ya, maka sudah. Nah, bagi yang melihat, baginya apa? Harus mengingatkan. Kamu puasa atau tidak? Perasaan kamu puasa dan lain-lain. Harus diingatkan. Ya, harus diingatkan. Tapi bagi orang yang lupa makan dan minum, maka puasanya sah dan hendaknya dia melanjutkan puasanya. Kemudian yang keberapa ini? Ke-10. Ghaflatu ba'di shaimin 'anid du'a'i liman qama bi taftirihim. Lalainya sebagian orang yang berpuasa dari mendoakan orang yang memberikan dia berbuka. Alhamdulillah. Hari ini dan besok kita mendapatkan iftar. Ya. Tahu kalian ini? Iya. Maka kita doakan bagi muhsinin, bagi orang donatur yang memberikan kita iftar. Ya, memberikan kita iftar, kita doakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi rezekinya, melapangkan rezekinya. Pokoknya doakan kebaikan, dan ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika diundang oleh Sa'ad. Ya, beliau mendoakan yang mengundangnya. Maka kalian jangan lupa mendoakan orang-orang yang telah memberikan kalian makanan. Tentunya jangan lupa yang memberikan kalian makanan berbuka setiap hari siapa? Orang tua, bapak ibunya yang masakkan, bapaknya yang kasih uang untuk belanja, doakan. Mereka lah yang
Jangan karena satu orang ini sekali aja sih dikasih itu doakan terus lupa. Orang yang kasih makan dia sejak lahir, bahkan sebelum dia lahir dia makan dari dalam perut ibunya. Didoakan ibunya, bapaknya. Semoga sehat. Ya, ketika tua sehat selalu, dilapangkan rezekinya. Ketika yang sudah meninggal didoakan, dilapangkan kuburnya dan lain-lain. Silahkan. Ya, didoakan. Kemudian yang keberapa ini? 11. Ta'khiru salati zuhri wal asri an waqtaihima li ghaflatin naum, li ghalabatin naum. Mengakhirkan salat zuhur dan asar dari waktu keduanya karena apa? Karena kebanyakan tidur, ya. Tidur zuhur, asar, bangun ketika 5 menit sebelum azan. Kapan mau salat zuhur asar? Ya. Maka ini kesalahan sebagian orang, ya. Malam seperti kelelawar. Ya, tidak pernah tidur. Terus bangun, bergadang, bercerita sana kemari. Lupa. Terus nanti tidur kapan? Kadang nanti dia tidur setelah sahur, belum dia sholat subuh sudah tidur. Atau dia sempat sholat subuh terus dia naum wisol namanya, ya. Dia melanjutkan tidurnya dari matahari di sini ke sana. Dia tinggalkan sholat zuhur dan asar. Maka ini salah, kesalahan. Ada yang melakukan ini? Ada? Allahu Akbar. Terutama di rumah, ada yang kontrol. Kalau di sini, ya, alaikunna, ya, iqab. Alaikunna iqab. Allahu Akbar. Ngeri sekali. Yang selanjutnya takhirul iftar, mengakhirkan iftar. Alhamdulillah ini kita sudah jelaskan kemarin, jangan sampai kita mengakhirkan iftar atau berbuka tanpa uzur. Kemudian ini yang tadi saya sudah singgung, imtina'u ba'din nisa minas siyam idza tahurat qabla al-fajri wa lam tatamakkan minal ghusli illa ba'da al-fajr. Menundanya atau tegahnya sebagian perempuan untuk melakukan puasa padahal dia sudah suci, tapi karena dia belum sempat untuk mandi, kemudian dia tidak berpuasa. Tadi kita sudah singgung, maka harus dia berpuasa, ya. Harus dia berpuasa karena dia sudah suci walaupun dia belum mandi. Walaupun dia belum mandi. Ya, kita segerakan biar bisa kita selesaikan poinnya. Kemudian selanjutnya adalah al-mubalaghatu fil istinsyaq fi nahari Ramadan. Mubalaghah apa? Bersungguh-sungguh dalam istinsyaq. Apa itu istinsyaq? Memasukkan air dalam hidung. Ketelan 2 liter. Terasa di sini lega lagi gitu kan. Enggak boleh, ya. Maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mubalaghah, bersungguh-sungguh dalam istinsyaq, memasukkan. Tapi kalau di luar Ramadan kita dianjurkan untuk bersungguh-sungguh dalam istinsyaq, tapi di dalam Ramadan karena apa? Dikhawatirkan masuknya air ke dalam kerongkongan. Yang selanjutnya. Nah, siapa yang masih mengikuti ini? Keberapa ini? 15. Insyighalu ba'dil muslimin, ini ya, sama-sama kita bertakwa kepada Allah ini. Insyighalu ba'dil muslimin fil ashril awakhir 'anil qiyami bi syira'il malabisi wa nahwi dzalik. Sibuknya sebagian kaum muslimin pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Daripada menghidupkannya, dia lebih pilih apa? Dia lebih pilih membeli pakaian, sibuk ke mall dan lain-lain. Ini jangan kita lihat kiri kanan, lihat diri sendiri. Ya. Jangan lihat kiri kanan, lihat diri sendiri. Kalau memang kalian masih di pondok, tidak bisa beli baju lebaran, kalau memang harus beli baju lebaran, ada alternatif lain, bisa belanja online. Ya, tidak harus kalian mengorbankan malam-malam yang sangat mahal, yang dimana diharapkan di situ apa? Malam Lailatul Qadar, kalian korbankan malam-malam itu hanya sibuk karena untuk belanja. Pergi ke epicentrum, masuk aja 30 menit, keluar 40 menit, belum desak-desakan di epicentrum. Pindah dari toko baju ini ke toko baju situ. Kalian cari di Shopee, check out, selesai. Jangan pikirkan, tunggu datang. Udah, aman. Sisa beribadah, baca Quran, berzikir, sholat. Ya, ini alternatif. Kalau memang kalian harus beli baju lebaran. Atau beli baju Ustaz sebelum Ramadan. Beli baju lebaran. Gak apa-apa. Ya, jaga-jaga.
Jadi jangan sampai kita sibuk dan kita lihat memang ini kebanyakan masjid semakin ke sini safnya semakin ke sana. Ya. Awal-awal subhanallah sampai meluber-luber keluar jalan, tapi semakin ke sini sisa imam dan muazzin. Kemana sisa? Ya. Mereka mengisi waktu-waktu yang luar biasa ini di mana? Di mal-mal. Ya, di mal-mal. Nauzubillah min dzalik. Maka kalian santriwati harus punya kekuatan keimanan ya. Harus punya keimanan yang tangguh. Ini saya 10 malam terakhir ini. Saya tidak mau seperti Ramadan-Ramadan yang telah lalu, telah terlewat 10 malam terakhir dengan lalai membaca. Nah, ini jangan kalian sampai terlewatkan. Ya. Jangan sampai pas kalian di epicentrum, ternyata di malam itu jatuh malam Lailatul Qadar, berarti kalian ditulis apa? Belanja 1000 bulan, bukan beribadah 1000 bulan. Apa-apaan ini? Ya. Jadi ya, saya nasihatkan untuk diri saya pribadi dan kita semua untuk benar-benar memanfaatkan bulan Ramadan ini, terutama 10 malam terakhir. Kemudian barakallahu fikum, kesalahan yang selanjutnya sur'atul ghadab was-sakhab war-rafath fi nahari Ramadan. Cepatnya orang naik tensi, cepatnya orang marah, teriak-teriak, ngomong kotor pada bulan Ramadan. Ini hati-hati ya. Coba bulan Ramadan ini kita perbaiki lisan kita, kita tata. Ya, kita tata. Jangan mudah mencela, jangan mudah ngomong kotor, jangan mudah. Apa kata Nabi SAW? Man lam yada' qawla zur wal amal bihi wal jahl, laisa lillahi hajatun ila an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan qawla zur, ya perkataan dusta, dan beramal dengannya, wal jahl, dan perbuatan-perbuatan orang bodoh, teriak-teriak, nyumpak sana sini, yang ngomong kotor, mencela. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kepada orang tersebut dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya apa? Sah puasanya tapi pahala puasa tidak dia dapat. Jagalah lisan. Jagalah lisan. Jangan gampang marah, tahan diri. Kemudian ini yang terakhir dan dilakukan oleh banyak dari kaum muslimin, ihdarul awqatil fadilah min nahari Ramadan fi mutaba'atil musabaqat al-fadaiyah wa ma yusahibu dzalika minal musiqa wal ghina wal musalsalat al-ma'iyah. Menyia-nyiakan waktu yang utama pada siang hari Ramadan. Bagaimana dia menyia-nyiakannya? Mutaba'atil musabaqat, dia menonton acara-acara di televisi, nonton acara atau lomba-lomba yang ada di televisi, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Thread, apa gitu, ya, Kakao Talk, apa namanya lagi, yang dimana di dalam siaran-siaran tersebut dan di dalam sinetron-sinetron tersebut ada perempuan yang tidak menutup aurat, ada musik-musik, ya, ada sound-sound, yang di sana sound-sound itu ada alat musik. Sama saja. Maka dia menyia-nyiakan yang dimana seharusnya dia melakukan pahala, melakukan taatan dan menghasilkan pahala, malah dia membaliknya dalam melakukan kemaksiatan dan menghasilkan dosa. Hadza wallahu ta'ala a'lam. Dan ini adalah kesalahan ini sebagai nasihat untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Semoga kita dapat menjauhinya dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu kita dibimbing, diberikan taufik untuk memaksimalkan Ramadan kita kali ini, dan sebagaimana dikatakan oleh sebagian masyayikh, jadikan puasa kita kali ini adalah puasa yang terakhir sehingga kita bisa memaksimalkan puasa kita. Ada pertanyaan ini, ketika seseorang begadang sampai jam 2 pagi, apakah dia bisa melakukan salat tahajud? Bisa. Silakan yang melakukan salat tahajud. Ya. Bisa dia melakukan salat tahajud sepanjang malam, ya. Jadi terkadang ya sebagian ulama, dan saya baca di kitab ini, Syekh bin Baz mengatakan salat itu hanya penamaan saja. Salat tarawih itu bisa kita katakan ya qiyamul lail, tahajud itu bisa kita katakan qiyamul lail, membaca Quran qiyamul lail itu hanya penamaan saja. Sebagian ulama memang mempersyaratkan salat tahajud itu harus tidur dahulu. Ya. Tapi kalau yang tidak tidur, ya sudah salat. Ya, tidak masalah salat.
Apakah berkurang pahala orang yang berpuasa tapi tidak sholat tarawih? Orang yang berpuasa, argo pahalanya dari sejak dia berpuasa sampai dia berbuka. Itu. Nah, tapi orang yang tidak tarawih ini sangat-sangat rugi. Dia mengharamkan dirinya dari pahala yang luar biasa yang dia tidak bisa lakukan di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Kapan lagi sih dia bisa sholat tarawih bersama-sama, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran? Semakin panjang imam membaca ayat, semakin banyak pahala. Nah, ini orang yang meninggalkan sehari, 2 hari sibuk dengan belanja sana sini, dia haramkan dirinya dari pahala. Sedangkan bulan Ramadan ini futihat abwabul jannah, dibuka di dalamnya pintu-pintu surga dan dikunci di dalamnya pintu-pintu neraka. Artinya apa? Banyaknya kebaikan. Nah, ini orang-orang seperti ini mengharamkan dirinya daripada pahala dan kebaikan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khairan ala husni istimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.